Bapak, Ibu, dan adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, berkah dalam. Hari ini kita memasuki renungan bulan Maria dan bulan Katekese Liturgi 2020, hari yang ke-21. Sebelum mulai, mari kita awali dengan tanda kemenangan kita. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Renungan Maria hari ini, hari yang ke-21, dengan tema Pengantar Misa itu singkat. Pada suatu misa kudus hari Minggu, ada seorang imam yang memberi pengantar misa selama 10 menit. Umat gelisah, apalagi mereka sudah berdiri sejak nyanyian pembuka hingga salam. Tiba-tiba, ada seorang bapak yang sudah lanjut usia jatuh terduduk karena kecapean berdiri. Mereka yang duduk di sekitarnya menjadi sibuk menolong bapak itu. Sementara imamnya seperti tidak tahu bahwa seluruh umat sangat gelisah dibuatnya. Salah satu praktik di banyak tempat oleh banyak pastor atau imam adalah memberikan pengantar misa yang terlalu panjang dan bahkan sudah menjadi homili pertama. Padahal norma liturgi gereja jelas sekali menyebutkan bahwa sesudah tanda salib dan salam, imam dapat memberikan pengantar sangat singkat kepada umat tentang misa yang akan dirayakan. Dalam pengantar awal ini, cukup disampaikan tema atau misteri iman yang dirayakan pada misa tersebut. Selain itu, juga dapat dibacakan intensi atau wujud misa. Tentu, apabila ada begitu banyak intensi seperti misa tanggal 2 November, intensi misa dapat dibacakan oleh petugas sebelum misa dimulai. Selanjutnya, pengantar misa berisi ajakan untuk masuk pada keheningan penelitian batin yang dilanjutkan dengan pernyataan tobat. Pengantar misa perlu disampaikan secara singkat, padat, dan sesuai tema atau tidak bertele-tele, sehingga umat memahami pesan misa yang akan dirayakan. Prinsip ini juga perlu diperhatikan oleh para prodiakon yang memimpin ibadat lingkungan. Pada saat pengantar ini, tidak perlu dibahas bacaan yang akan diadakan. Tempat renungan atas bacaan misa jelas ada di bagian homili atau khotbah. Dari pengamatan, pengantar yang panjang oleh seorang imam sering disebabkan karena dia menyinggung bacaan yang akan dibacakan. Kalau begitu, imam itu harus menguraikan konteksnya dan seterusnya, sehingga akibatnya pengantar menjadi panjang. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti kita ketahui bersama, sebelum misa, Romo menyampaikan pengantar yang biasanya berisi tema atau misteri iman yang dirayakan. Selain itu, ada juga dibacakan wujud misa. Kata pengantar seharusnya disampaikan kepada umat dengan singkat, padat, sesuai tema atau isi misteri iman yang dirayakan dalam perayaan Ekaristi saat itu. Jadi, pengantar ini mesti jelas, padat, dan singkat, agar umat dapat memahami pesan misa yang akan dirayakan. Karena kalau durasi terlalu panjang, nantinya umat menjadi tidak fokus dan gelisah seperti bacaan renungan hari ini. Pengantar tidak boleh mengalahkan bagian yang lebih penting, yaitu inti suatu perayaan atau misa tersebut. Dan yang terpenting, perlunya dibedakan dengan tegas antara pengantar dan homili, yang mana homili mencakup semua isi daripada perayaan itu sendiri, seperti bacaan-bacaan Injil, renungan, serta pembahasannya. Sekian dan terima kasih. Berkah.